Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin membahas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait studi kasus PTX di ujian akhir semester kali ini. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama-tama ada Dilan Alvarel Nopsa, terus juga ada saya sendiri Denis Christian, dan juga teman saya Abimanyu Putra Hardiansyah. Untuk pertanyaan pemantik pertama itu berkaitan dengan ability dan kesesuaian individu dengan pekerjaan. Jadi kesimpulan yang bisa didapat pembahasan pada pertanyaan pertama, keberhasilan PTX itu sangat bergantung pada kesesuaian antara kemampuan karyawan dan tuntutan pekerjaan. Perusahaan perlu memastikan setiap karyawan memiliki kompetensi yang sesuai melalui pelatihan, pengembangan, dan penempatan yang tepat agar produktivitas meningkat. Adaptasi terhadap perubahan lebih cepat serta turnover dapat ditekan. Mengapa dengan demikian? Karena dalam kasus PTX, kemampuan atau ability juga sangat mempengaruhi efektivitas kerja, terutama setelah perusahaan berkembang dari 40 menjadi lebih dari 300 karyawan dan menerapkan sistem kerja hybrid. Nah, kesimpulan tersebut dapat dikaitkan dengan teori person job fit. Kinerja akan optimal apabila kemampuan keterampilan dan pengalaman individu sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Sebaliknya, jika kemampuan karyawan tidak sesuai dengan perubahan pekerjaan atau struktur organisasi, maka produktivitas akan menurun. Lanjut ke pertanyaan kedua, berkaitan dengan tim karakteristik dan diversity. Kesimpulan yang kita dapat adalah keberagaman di PTX merupakan aset yang mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun budaya kerja yang inklusif, memperkuat komunikasi, dan mendorong kolaborasi agar keberagaman menjadi keunggulan kompetitif. Mengapa dengan demikian? Karena PTX itu merekrut karyawan dari berbagai latar belakang budaya, usia, dan pengalaman kerja yang berbeda-beda. Nah, kesimpulan tersebut dapat dikaitkan dengan teori diversity in organization. Keberagaman itu dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif apabila dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya kreativitas, ide, dan inovasi yang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberagaman itu membuat setiap anggota memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sehingga menjadi proses pemecahan masalah di bidang kreatif. Namun kasus PTX juga menunjukkan bahwa perbedaan cara kerja dan gaya komunikasi memunculkan konflik di beberapa tim. Kondisi ini sesuai dengan teori social identity, yaitu individu cenderung membentuk kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar anggota. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu Process and Communication. Komunikasi dan koordinasi yang efektif menjadi faktor utama keberhasilan kerja tim. PTX perlu menyederhanakan alur komunikasi, memperkuat koordinasi antar manajer, serta memanfaatkan teknologi kolaborasi agar pengambilan keputusan lebih cepat, konflik berkurang, dan efektif kerja meningkat. Karena masalah utama PetX yaitu komunikasi antar divisi yang menjadi lebih lambat setelah restrukturisasi organisasi. Menurut Gimana cara teori, biar ayam goreng yang bersama? menurut teori, efektivitas tim dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, koordinasi, dan kejelasan peran setiap anggota. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka proses pengambilan keputusan akan menjadi lambat dan berpotensi menimbulkan konflik. Dalam kasus PTX, perubahan struktur organisasi yang semakin formal menyebabkan proses birokrasi menjadi lebih panjang. Akibatnya, informasi tidak selalu tersampaikan dengan cepat kepada setiap divisi. Selain itu, kurangnya koordinasi agar manajer menyebabkan keputusan perusahaan sering berubah sehingga karyawan menjadi bingung terhadap prioritas pekerjaan. Next slide. Dan selanjutnya adalah leadership, power, negotiation, style, and behaviors.
Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menyesuaikan gaya dengan kondisi tim, serta mengutamakan komunikasi dan kolaborasi. Penggunaan kekuasaan yang didasarkan pada kompetensi dan keteladanan akan meningkatkan motivasi, kepercayaan, serta kinerja karyawan dalam mengatasi perubahan organisasi. Dalam kasus PTX menunjukkan bahwa para manajer memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada yang manajer yang memberikan kebebasan penuh pada tim, sedangkan ada juga yang mengontrol pekerjaan bawahan. Berdasarkan teori situational leadership, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling efektif. Gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi dan tingkat kesiapan anggota tim. Next slide. Ke pertanyaan pemantik selanjutnya, ada organizational structure dan organizational culture, yaitu perubahan struktur organisasi harus diimbangi dengan budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif. Struktur yang jelas akan meningkatkan koordinasi, sedangkan budaya organisasi yang positif akan memperkuat inovasi, kepuasan kerja, dan efektivitas perusahaan dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat. Perubahan struktur organisasi di PTX dari sebelumnya sederhana menjadi lebih formal, membawa dampak positif maupun negatif. Berdasarkan teori organisasional struktur dan struktur yang lebih formal dapat memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga koordinasi menjadi lebih terarah. Namun, struktur yang terlalu kompleks juga memperlambat komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Hal tersebut terlihat dalam kasus PTX, di mana komunikasi antar divisi menjadi lebih birokratis dan koorganisasi antar manajer kurang efektif. Akibatnya, kepuasan kerja menurun, konflik meningkat, dan turnover mencapai 18% dalam 1 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan struktur belum diimbangi dengan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi. Menurut teori organizational culture, budaya dapat merupakan nilai dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Agar tetap adaptif, perusahaan perlu membangun budaya yang mendukung komunikasi terbuka, kerjasama lintas divisi, pembelajaran berkelanjutan, serta inovasi. Struktur organisasi yang baik harus didukung dengan budaya kerja yang positif agar tujuan organisasi tercapai. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan proses birokrasi, memperkuat koordinasi antar divisi, memberikan pelatihan kepemimpinan bagi para manajer, serta membangun sistem penghargaan yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Dengan menyeimbangkan struktur organisasi yang jelas dan budaya kerja yang adaptif, PTX dapat mempertahankan kreativitas sekaligus meningkatkan efektivitas organisasi di tengah pertumbuhan perusahaan yang pesat. Oke, kesimpulan terakhirnya, transformasi digital yang dilakukan PTX itu berhasil meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mendorong inovasi. Namun, perubahan struktur organisasi juga menimbulkan tantangan berupa penurunan aktivitas komunikasi, meningkatnya konflik, serta turunnya kepuasan kerja. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan yang adaptif, komunikasi yang efektif, serta budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perilaku organisasi secara konsisten, PTX dapat mempertahankan inovasi sekaligus meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Demikian hasil pembahasan diskusi kami dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan bersama kelompok terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih.